Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam belajar dari rumah. Jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran mekanika teknik. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi yang mengacu kepada KD 36 dan 46, yaitu menganalisis keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Dan materi yang akan kita fokuskan adalah tentang beberapa jenis konstruksi balok sederhana. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalau kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman lainnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang keseimbangan gaya, yaitu mengacu kepada hukum Newton dalam ilmu fisika. Hukum pertama Newton tentang kelembaman atau keseimbangan, bahwa gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu nilainya 0. Dan hukum kedua Newton yaitu benda yang bergerak, bahwasanya beberapa gaya yang bekerja sama dengan massa dikali percepatannya. Dan hukum ketiga Newton tentang gaya aksi reaksi, ini menyebabkan gaya aksi akan menyebabkan gaya reaksi. Nah, di pembelajaran kali ini kita lebih banyak membahas hukum 1 dan hukum 3. Dan adapun syarat keseimbangan, yaitu keseimbangan pada gaya-gaya vertikal atau arah vertikal, maka sigma V sama dengan 0. Artinya jumlah gaya yang bekerja pada arah vertikal sama dengan 0. Dan keseimbangan gaya-gaya horizontal, sigma H sama dengan 0, artinya jumlah gaya-gaya yang bekerja pada arah horizontal sama dengan 0. Dan keseimbangan momen, sigma M sama dengan 0, artinya jumlah gaya momen yang bekerja pada beberapa gaya itu sama dengan 0. Adapun beberapa jenis konstruksi balok sederhana, yang pertama ada balok terjepit sebelah atau kita sebut sebagai kansel atau cantilever dengan beban terpusat. Ya, ini adalah ilustrasi gambarnya. Ini merupakan porosnya atau tumpuannya. Balok cantilever disebutnya ya, atau balok kansel. Nah, ini adalah baloknya. Ini balok nih. Nah, ini disebut baloknya. Dan ini adalah beban ya. Ini ilustrasi beban tanda panah ke bawah. Dan ini ada titik poros A, dan ini titik B, ini titik C. Ini MA itu artinya momen terhadap titik A. Dan RAV ini adalah reaksi vertikal di titik A. Artinya reaksi gaya vertikal di titik A. Nah, berkaitan dengan hukum Newton yang ketiga tentang gaya aksi reaksi. Nah, si beban ini memberikan gaya aksi. Nah, ini memberikan gaya aksi kepada balok, sehingga gaya aksi ini disambut dengan gaya reaksi ini nih ya. Ini disebut sebagai gaya reaksi dari gaya aksi beban ini. Gaya aksi P menyebabkan gaya reaksi di sini ya. Nah, ini makanya disebut sebagai RAP, artinya reaksi gaya vertikal di titik A. Reaksi ini muncul karena adanya aksi beban ya, beban nih. Itu hukum Newton yang ketiga, gaya aksi reaksi. Ya, ini ilustrasinya. Ya, ini adalah balok terjepit sebelah atau kansel atau cantilever dengan beban terpusat. Berikutnya ada balok kansel dengan muatan terbagi merata. Nah, ini ada balok. Ya, ini ditumpuk oleh tumpuan yang terjepit baloknya. Dan ini adalah beban nih. Beban merata. Artinya ini jangan dianggap satu dimensi ya. Sebenarnya ini adalah sebuah bangunan yang misalkan ini adalah aula. Ini orang nih banyak nih. Nah, ini orang, ini orang ya. Jadi ini balok kansel atau cantilever. Ini kalau digambarkan ini biar mempermudah gambar aja pandangan, maka dibuat seperti ini ilustrasinya. Ini disebut sebagai balok kansel dengan muatan terbagi merata. Nah, tanda panah ini muatan nih ya. Jadi muatannya banyak nih dan terbagi merata. Ini adalah jenis balok kansel dengan muatan terbagi merata.
Berarti kalau dari gambar ini tumpuan A, ini tumpuan B, Q ini adalah muatannya di sini 3 dan panjang baloknya ini diukur di sini, panjang baloknya adalah 6 meter, disingkatnya dengan L ya. Nanti kita bahas untuk perhitungannya. Sekarang kita hanya mengenal jenis-jenis balok sederhananya. Nah, ini ya. Lanjut ke balok kansel dengan muatan terbagi segitiga. Ini ilustrasinya. Jadi bebannya kalau ditarik garis ini membentuk segitiga. Ya, nanti kita pelajari lagi dalam perhitungan. Sekarang hanya untuk mengenal dan memahami jenis-jenis balok pada konstruksi balok sederhana. Berikutnya ada balok 2 dudukan dengan beban terpusat. Kalau tadi kita bahas yang di sini adalah 1 dudukan, ini nih. 1 dudukan. Karena di balok sebelahnya ini tidak ada dudukan, maka disebut sebagai balok kansel atau 1 dudukan. Nah, kalau yang ini adalah balok 2 dudukan. Nah, dudukan pertama yang ini, di balok yang 1 ujungnya ada dudukan. Nah, kemarin kita sudah bahas ini adalah dudukan sendi atau engsel. Dan ini adalah dudukan jenis roll ya atau gelinding. Nah, ini 2 dudukan ini, tapi bebannya terpusat. Nih, beban nih ditandai dengan tanda panah ya. Ini namanya ban. Jadi bebannya terpusat. Nah, panjang baloknya di sini 6 meter atau kalau dilihat nih, dari beban ke titik A jaraknya 2 meter, dari beban ke titik B jaraknya 4 meter dan beban ini ada di titik C. Beban ini namanya gaya aksi. Jadi gaya aksi beban ke bawah menimbulkan reaksi di 2 tumpuan atau 2 dudukan. Nah, reaksi pertama disebut reaksi AV atau reaksi gaya pada arah vertikal di titik A, dan RBV yaitu reaksi gaya vertikal di titik B ya. Dan reaksi ini ditimbulkan dari gaya aksi. Jadi gaya aksinya adalah beban ini membuat aksi ke bawah dan menimbulkan gaya reaksi di titik A yaitu arahnya ke atas dan di titik B arahnya ke atas ya. Nah, ini adalah contoh soal yang nanti akan kita pada video berikutnya akan melakukan perhitungan. Ada beban 2 ton, jarak antara beban ke titik A 3 meter, jarak antara beban ke titik B 3 meter. Artinya panjang baloknya itu 6 meter. Nanti akan ditanyakan berapakah reaksi VA atau reaksi gaya vertikal di titik A dan berapakah gaya vertikal di titik B atau RVB ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita menghitung atau menjawab soal. Berikutnya balok 2 dudukan dengan beban miring. Nah, kalau tadi bebannya tegak, kalau sekarang bebannya miring dan membentuk sudut 30 derajat atau berapa derajat terhadap balok utama nih, baloknya nih. Ini adalah ilustrasi balok 2 dudukan dengan beban miring. Nanti akan kita hitung nih ya, berapa reaksi di titik A dan reaksi vertikal di titik B. Berikutnya balok 2 dudukan dengan beban terbagi merata ya, sama dengan 1 dudukan. Ini adalah balok dudukan beban merata. Jadi ini jangan diibaratkan ini adalah satu orang berdiri di atas balok. Ini diibaratkan adalah sebagai suatu jembatan. Ini misalkan tumpuan pertama dan ini adalah tumpuan kedua. Nah, di jembatan ini di sini nih ada misalkan mobil nih, mobilnya ada beberapa kelompok di atas jembatan ini ya. Nah, ini misalkan mobil nih di atas jembatan. Nah, maka diilustrasikannya gambarnya seperti ini. Ini yang disebut dengan balok 2 dudukan dengan beban terbagi merata. Berikutnya adalah balok 2 dudukan beban gabungan. Maksudnya itu adalah ada 2 dudukan nih, dudukan sendi, ini ada dudukan roll, ini ada gaya yang tegak, beban yang miring ya. Nanti gabungan dari beban ini akan kita cari
reaksinya nih, reaksi di titik A arah vertikal, reaksi di titik B arah vertikal. Reaksi ini ya, saya ulangi lagi, reaksi ini muncul, reaksi yang ke atas ini muncul akibat adanya gaya aksi pada beban yang arahnya ke bawah. Ini adalah ilustrasi balok dua dudukan beban gabungan. Oke, selesai beberapa jenis konstruksi pada balok sederhana. Materi ini diambil dari referensi buku Mekanika Teknik kelas 10 Suryaningrum Bumi Aksara dan beberapa sumber online lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar dari rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.